Berbicara tentang pemuda, itu seperti berbicara tentang samudera. Semakin dalam kita jajaki, sebenarnya akan semakin jauh kita menemukan dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan ketemu lagi dan kita akan melanjutkan ngobrol ala PMTV. Pada kesempatan kali ini saya sedang kedatangan seorang tamu yang sangat akrab dengan saya. Di beberapa kesempatan seringkali kami berdiskusi panjang lebar dengan beliau ini. Ini adalah salah seorang praktisi pendidikan yang juga sekaligus pemerhati, sekaligus juga pelaku di dunia seni yang nanti kita akan bongkar bersama. Tetapi pada saat hari ini kita tidak akan berbicara tentang kaitannya dengan profesi beliau sebagai seorang praktisi pendidikan. Hari ini saya akan ngajak ngobrol beliau berkaitan dengan aktivitas di satu sisi yang lain sebagai salah seorang sosok yang cukup dikenal di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Karena posisi beliau saat ini adalah sebagai Ketua Karang Taruna di Kecamatan Jatisrono. Siapa dia? Ini adalah Mas. Saya baru saya harus nyebut Mas, gitu ya? Atau lebih enak kita akan persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri dengan siapa yang ada di sebelah saya ini. Ben ketok enek, aku rung rodok kenal ngono ya, gitu ya. Oke Mas, silakan Mas. Oke, selamat bertemu pemirsa PMTV yang berbahagia. Senang sekali rasanya malam hari ini saya diajak ketemu sama sahabat sekaligus guru saya ini. Mas Priya, sebenarnya saya tidak seperti yang disampaikan Mas Priya. Was, itu. Saya tidak cukup terkenal sebenarnya. Oke, nama saya itu Lardianto Budi, komplitnya. Aktivitas saya benar tadi Mas Priya menyampaikan rutinitas saya sebagai pengajar di salah satu SMA di SMA Negeri 1 Slogoimo untuk bidang pendidikan seni dan budaya. Tapi di samping itu memang saya saya mencintai kesenian sih sebenarnya, bukan pelaku yang profesional. Itu saya cuma sekedar mencintai kesenian sehingga saya menggunakan kesenian itu untuk sekedar melepas gelembung apalah gitu. Oke, terus saya perjumpaan saya dengan Mas Priyo ini adalah ketika suatu hari kita menginisiasi satu forum gitu ya. Betul ya. Satu forum gitu. Terus saya butuh tahun 2017 itu ya? Tahun 2017 gitu. Kita menginisiasi satu forum. Terus saya entah karena teman-teman akhirnya itu Mas Priyo yang beliau ini saya rasa sangat sangat membantu kita dalam hal ikut mengobori lah supaya hal-hal baik yang anak-anak muda bisa lakukan itu bisa benar-benar terlaksana. Sampai di sini tadi saya baca ini langsung satu tangkap ini. Don't let your dream be dream. Oh, jangan biarkan mimpimu berhenti sebagai sekedar mimpi. Makanya ini saya senang sekali ketemu dengan Mas Priyo ini. Iya, Mas Lardi. Pemirsa, sebenarnya saya mengenal beliau dari kurang lebih memang benar tadi yang disebutkan, saya mengenal beliau ini dari 2017 lalu. Pada saat itu kita sama-sama ingin ada satu gerakan yang intinya bagaimana para pemuda itu punya peran yang lebih di dalam konteks bagaimana ikut mendharma baktikan dirinya lah pada konteks kemasyarakatan itu. Nah,
karena beliau adalah seorang ketua Karang Taruna, terutama di yang jelas saat ini beliau adalah ketua Karang Taruna di Kecamatan Jatiserono. Saya tidak tanya, itu saya tidak akan tanya berapa periode dia menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Itu urusan dia lah, mau berapa kali dia menjabat. Tapi hari ini saya akan bertanya kepada beliau, akan mengajak beliau untuk berdiskusi tentang bagaimana konsep pengembangan kepemudaan terutama di Kecamatan Jatiserono dan juga untuk menginspirasi kita teman-teman semuanya, para pemirsa PMTV. Tapi sebelum ke sana, karena kopi sudah tersedia, saya akan ajak dia untuk ngopi dulu. Mas. Oke, pertama ceritakan suka dukanya Mas menjadi seorang yang menggawangi atau menjadi orang yang dijadikan ujung tombak dari pemuda, terutama di Kecamatan Jatiserono, Mas. Ya. Apa ya? Menjadi seorang pimpinan atau apa namanya? Pengarep ya kalau bahasa Wonogiren. Ya, Wonogiri pengarep ya. Pengarep gitu kan buat saya itu yang pertama kali saya pikirkan itu sebenarnya sebagai satu beban dalam arti nek jenenge pengarep itu kan apa ya, sung tulodo. Yes. Harus bisa dicontoh, harus bisa jadi apa, kreator, harus jadi inspirator dan seterusnya. Ini sebenarnya buat saya pribadi ini lumayan membebani sebenarnya. Cuma karena di satu sisi yang lain saya melihat dalam mungkin 10-15 tahun terakhir ya di Jatiserono itu geliat kepemudaan itu terbatas. Saya sering mengistilahkan itu kalau ngomong Karang Taruna pasti yang terbesit di bawah sadar kita itu pasti Minom sama Pitulasan. Karo Pitulasan. Minom sama Pitulasan. Itu kalau ngomong soal Karang Taruna pasti bawah sadar kita sudah langsung wah ini Sinoman karo Pitulasan. Sinoman karo Pitulasan. Nah, itu makanya itu yang menjadi titik keprihatinan saya. Kenapa kita tidak bisa memaksimalkan peran pemuda kalau kita agak jauh ke belakang gitu misalnya ini sebenarnya berulang kali diucapkan orang ya, disitir orang ya. Pernyataan dari Bung Karno itu kan ya, yang bagaimana beliau itu sangat konsen ya, sangat konsen dengan keberadaan pemuda. Kepada keberadaan pemuda karena pemuda itu apa istilahnya kan lokomotif ya. Betul, dia penggerak. Nah, hari-hari ini saya kira ini penting untuk kita redefinisi ulang lah ya. Didefinisikan ulang keberadaan. Revitalisasi peran pemuda gitu. Jangan hanya sekedar itu tadi karena saya juga sudah menyampaikan tadi dan kalau kaitannya kalau katanya orang-orang itu bonus demografi itu betul bahwa masyarakat bangsa kita kan apa ya mulai tahun ini mungkin tahun 2020 kemarin 2020 kemarin ya. Itu kan komposisi penduduknya kan didominasi oleh kaum muda. Nah, ini kalau kita tidak benar-benar mampu menyikapinya dengan baik saya kira ini jadi kontraproduktif ini. Apalagi di Wonogiri ya, di Wonogiri itu kan apa namanya potensi-potensinya banyak sekali, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Jadi saya berpendapat ini hanya belum ditangani secara baik. Artinya bukan kok tidak bisa, hanya saja beberapa pihak itu belum lihat ini sebagai satu potensi yang perlu untuk dikembangkan. Untuk dikembangkan, untuk di-create gitu. Oke. Mas, ini kan kaitannya dengan apa ini dengan peran pemuda. Jadi karena kita sedang berbicara tentang bagaimana peran pemuda, lalu yang seharusnya dilakukan pemuda saat ini untuk dirinya sendiri menangkap bahwa dia adalah menjadi bagian dari proses perubahan itu, apa yang harus dilakukan anak muda sih sebenarnya? Menurut saya nomor yang paling penting itu adalah istilahnya apa nih Mas? Internalisasi diri. Artinya bagaimana setiap diri seorang pemuda itu selalu bisa meneliti dirinya, melengkapi dirinya dengan banyak kesaktian supaya dia tanggap terhadap zaman. Gitu. Itu yang paling penting karena di tengah gempuran istilahnya globalisasi ya, ketika orang
anak-anak muda terutama itu sadar atau tidak sedang di framing untuk menjadi konsumen. Sementara kalau kita ngomong tentang kemajuan, tentang produktivitas itu kan kita tidak hanya bisa sekedar mengkonsumsi. Betul. Tapi bagaimana nanti pemuda itu memproduksi, entah itu aksentuasinya sangat Iya, luas. sangat luas ya. Memproduksi berita, memproduksi karya, memproduksi apa sajalah. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak punya gaman, tidak punya Senjata ya? senjata, tidak punya skill. Yang merupakan keahlian bagi seseorang pemuda sendiri. Oke, ya. Oke. Ini menjadi sangat menarik karena di era saat ini di 4.0 menuju 4.5 ya, sudah mau menuju titik 5 yang hari ini ada di depan kita dengan bonus demografi yang sudah menjadi bayangan kita semuanya tentang keberadaan pemuda yang sedemikian besarnya. Tetapi di satu sisi yang lain kita memang masih melihat kesenjangan yang sangat serius di tingkat pemberdayaan pemuda sendiri. Iya. Gitu ya. Terutama kenapa saya juga mengatakan itu faktanya benar tadi di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan itu ada yang namanya Karang Taruna yang isinya adalah ya taruna-taruna ya, para pemuda-pemuda yang ada di dalamnya. Tapi peran mereka di dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai satu organisasi gitu masih sangat terbatas sekali dan kita masih bisa menghitung urusannya hanya urusan 17-an itu aja kalau dipakai ya. Gitu. Itu aja kalau dipakai tidak dipegang para senior lagi gitu ya. Gitu itu yang pertama, yang kedua kalau Sinoman jelas karena itu bagian dari budaya kita di masyarakat kita diarahkan seolah-olah bahwa pemuda itu keberadaannya di dalam mengaktualisasikan dirinya adalah menjadi benteng pelaksanaan hajatan gitu ya. Nah, ini menarik karena kenapa kok saya hari ini ngajak sampean untuk berdiskusi tentang pemuda? Maksud saya begini, apa sih yang harus kita lakukan nih bagi kita yang memiliki tingkat kesadaran terhadap tingginya potensi yang dimiliki oleh para pemuda itu saat ini? Kira-kira kita ini harus ngapain nih supaya mereka yang tadi kesadarannya belum sampai, yang tadi potensinya belum sampai teraktualisasikan dan seterusnya ini mampu kita raih, kita juga ikut. Kalaupun mau berpartisipasi, bagaimana cara kita juga untuk berpartisipasi untuk bisa mengeluarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan skill, gitu, memiliki jiwa loyalitas terhadap dirinya sendiri, terhadap idenya sendiri, terhadap karyanya sendiri, sekaligus juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap proses pengembangan dirinya. Persoalan sebesar ini kan kita tahu tidak mungkin ya bisa kita selesaikan sendiri, Mas. Betul. Cuma kalau kita mengambil porsi agak lebih Kecil, okay, agak lebih mikro gitu, paling tidak kalau skala kita ambil dari skala kecamatan gitu, itu kan fungsinya seorang pemimpin, karena maaf ini agak bebas ya ngomongnya. Boleh, bebas gitu. Kalau keberadaan pemuda itu kan, apalagi Karang Taruna itu kan sangat terkait nanti dengan mau tidak mau dengan pemerintah, mau tidak mau dengan pemerintah. Pada beberapa bagian, pada beberapa level gitu, saya kok melihat memang ada semacam pembiaran, supaya memang anak-anak muda ini tidak mendapat porsi yang seoptimal mungkin. Karena banyak juga kalau kita adakan survei secara geradak gitu, secara general gitu, geradakan gitu, pasti mereka tidak tahu. Ini sederhana aja. Karang Taruna di tingkat desa itu mereka punya program apa yang di backup oleh pemerintah desa. Oleh anggaran dana desa. Artinya yang di backup oleh desa, yang dibiayai dan didanai oleh ADD gitu ya. Anggaran dana desa gitu. Anggaran dana desa. Misalnya seperti itu, misalnya itu contoh sederhananya. Ada semacam alibi namanya, apologi atau alibi ya. Kadang-kadang pihak pemerintah bilang ini tah ora kreatif misalnya, ora duwe ide dan seterusnya misalnya. Tapi di satu sisi anak-anak muda juga punya argumen sendiri. Wah, iki aku ngene kok ora disambut, direspon secara positif gitu ya. Secara positif gitu. Akhirnya dua kepentingan ini tidak pernah ketemu. Tapi kan yang pasti menurut saya pihak pemerintah dalam hal ini, karena pemerintah itu kan punya tanggung jawab besar ya terhadap keberadaan pemuda, karena pemuda itu kan
wah ngomongin mulu-mulu kan generasi penerus gitu kan. Penerus estafet, wah pembangunan gitu. Nah, ini titik poinnya kita ambil satu saja. Ini peningkatan pemberdayaan atau pengembangan kompetensi atau potensi? Dua-duanya, karena potensi itu kan harus jadi kompetensi. Betul. Karena potensi kalau tidak diolah, dia tidak akan jadi kompetensi. Betul. Nah, kompetensi ini nantilah yang akan mewarnai atau menjadikan wajah karakter satu generasi muda itu. Betul. Nah, titik poinnya kalau saya di samping hal-hal teknis yang harus kita kuasai kan pasti ekonomi. Ekonomi pemuda ini sangat penting. Karena ya namanya ekonomi ya, hal apapun itu pasti terkait dengan itu. Gitu. Anak-anak muda itu sehebat apapun, cerdas apapun, kalau secara ekonomi misalnya, saya gitu misalnya masih compang-camping gitu kan, nanti gimana dia punya etos sosial, memikirkan orang misalnya, peduli dengan lingkungan sekitarnya, pasti kan sulit. Menurut saya sangat sulit. Betul. Oke. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan untuk ngobrol lebih jauh tentang bagaimana konsep kepemudaan dan bagaimana kita menempatkan pemuda dalam porsi berkontribusi terhadap proses pembangunan satu wilayah atau satu daerah, saya akan ajak Mas Lardi untuk minum kopi dulu. Oke. Mas, ini fenomena yang akhirnya kita juga harus sama-sama sadari bahwa kalau tadi berbicara tentang konsep pemberdayaan ekonomi, terutama pada pemuda misal begitu, di satu sisi yang lain, kan tingkat pragmatisme di tingkat pemuda juga cukup tinggi, betul ya? Iya. Cukup tinggi. Misal begini, hari ini agak sulit kita menahan teman-teman pemuda itu untuk berdaya guna di kampungnya sendiri. Mereka akan lebih memilih untuk menjadi perantau. Saya agak tergelitik dengan kalimat ini karena faktanya sampai pada saat ini saya juga masih menjadi perantau yang mundar-mandir antara Wonogiri dan Jakarta. Bukan Jakarta Wonogiri yang lagunya siapa itu, saya lupa itu. Bukan itu. Tapi hari ini kita sedang menemukan satu dilema. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemuda secara membangkitkan energi pemuda, mengoptimalkan potensi pemuda. Di satu sisi yang lain kita memang berhadapan tadi pada pragmatisme cara pandang pemuda bahwa ya kalau untuk pengen bisa hidup saat ini ya saya harus keluar dari kampung halaman. Nah, Wonogiri terutama adalah terkenal dengan kaum perantaunya. Tidak boleh diabaikan itu. Kita kemanapun ke Indonesia ini, keliling Indonesia ini, dari pengalaman yang pernah saya temui, kemanapun saya melangkah ke satu wilayah di banyak provinsi di Indonesia ini, selalu ketemu dengan yang namanya orang Wonogiri. Artinya, apakah ini semacam menjadi semacam kutukan? Gitu ya. Bangsa kita kutukan bagi masyarakat Wonogiri sendiri. Pemuda ini tidak betah di rumah. Mas, menurutmu gimana Mas? Karena sampai nih sekarang ada di rumah Mas. Nanti saya akan ikut menjawab, tapi saya malu ini masalahnya. Mas. Ini tadi kan gini, saya ngobrol sama teman saya itu ikut salah satu acara di Solo. Itu acara tentang pelatihan pertanian gitu kan. Terus akhirnya salah satu pembicara itu sampai dia bilang, wah aku ngantek izin Mas gitu. Karena salah satu pembicara mana? Ini Wonogiri mana Wonogiri? Terus saya, kok teman saya kan masih muda sekali gitu. Dia itu katanya pembicara itu sampai ngomong seperti ini. Wonogiri nek kon buruh seneng. Nek kon memproduksi sendiri, wis males-malesan. Aku Mas, kayak lahan lor terminal Lawas. Itu tak kontrak loh itu, padahal pembicara itu dari Sragen. Itu tak kontrak itu untuk nanam bawang merah itu. Sementara orang Wonogiri sendiri tidak mau peduli dengan itu. Itu hanya salah satu fragmen celutukan dari seseorang. Dari seseorang itu. Kalau memang kalau kutukan kok kita kok ora tuh. Masa ya kutukan. Iya, karena saya lihat gini, ini kan semacam satu dilema lah. Apalagi kayak saya sebagai kaum Boro atau kaum perantau gitu ya.
balik kampung dengan kekuatan modal yang sekarang kita punya, misal gitu, itu mampu bertahan seperti apa? Itu hari ini masih menjadi dilema dari beberapa teman-teman. Maksud saya begini, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan para pemangku kebijakan gitu untuk menghidupkan dan untuk bisa menarik minat para kaum muda itu untuk berdaya guna di tempatnya masing-masing gitu. Begini, kelemahan atau apa yang dianggap menjadi satu kelemahan itu kan bisa juga akhirnya itu jadi kekuatan. Jadi kekuatan. Kalau istilahnya Khalil Gibran. Oh iya. Kita harus mampu memeras kekuatan dari kelemahan. Betul. Kalau misalnya budaya merantau, orang Wonogiri itu misalnya dianggap satu kelemahan secara sosiokultural ya, karena dengan demikian masyarakat produktif kita malah keluar gitu. Oke. Tapi di satu sisi itu justru bisa juga menjadi semacam link and match gitu. Misalnya jenengan sudah melalang buana ke sana, artinya kan secara jaringan atau link itu sangat luas. Begitu juga dengan teman-teman yang di mana ya. Gitu. Nah, sementara di Wonogiri sendiri kalau kita tidak sebelum kita ngomong banyak hal itu, di Wonogiri sendiri kan potensi alam terutama ya. Agro pertanian itu kan sangat menarik sebenarnya. Sangat identik dengan Wonogiri sendiri. Sangat identik dengan Wonogiri, belum seni budaya. Siapa yang meragukan bahwa kompetensi seniman Wonogiri? Seniman Wonogiri itu apa? Orang Solo saja melihat saya waktu istilahnya dolan lah di sana itu. Wonogiri itu orang-orang tua Solo itu Wonogiri nggone kesenian. Master-masternya kesenian itu Wonogiri. Nah, hal-hal seperti itu, Mas. Jadi kenapa sih itu tidak kita create? Saya kira pemerintah dalam hal ini mau tidak mau, karena pemerintah kan yang memegang rule-nya. Itu harus turun tangan di situ. Kalau tidak, sing bawah itu gerak seperti apa? Kalau pemerintah itu tidak memfollow up secara wajar gitu, wah ini ya berat ini. Tetap ya berat. Gitu. Ya ini sekali lagi bahwa kaitan dengan kompetensi kemudaan. Meskipun kita juga sadar ya bahwa pemerintah juga tidak berpangku tangan, sebagai fakta yang kita juga bisa terima bahwa pemerintah daerah sendiri juga menganggarkan sekian miliar untuk membiayai para mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dia mendapatkan keilmuan secara cukup di luar sana. Ya pastinya kan juga dengan harapan bahwa pengetahuan itu di-feedbackkan ke Wonogiri. Tapi faktanya gitu, ini mungkin juga perlu dicatat. Program ini seberapa efektif sih sebenarnya menjawab artinya gini. Begitu mereka lulus, apakah mereka balik Wonogiri beneran dan mereka berkontribusi terhadap Wonogiri? Apa mereka juga berkontribusi untuk dirinya sendiri di luar sana gitu? Punya catatan nggak, Mas? Ya. Gini, kemarin saya juga sempat memberi masukan lah soal itu ke pemangku kebijakan di tingkat Wonogiri sana itu. Jadi kebijakan pemerintah kabupaten yang memberikan beasiswa itu bagus, tapi itu belum produktif ketika mereka lulus dan tidak memberi kontribusi. Ini bukan masalah kue tak kei, kue gendeng kei, bukan seperti itu. Tapi secara etika mereka sekolah dibiayai oleh anggaran kabupaten yang itu adalah hak masyarakat rakyat, umum, hak masyarakat umum. Harusnya secara etika mereka ikutlah mempercepat harusnya menjadi katalis kan, mereka harusnya menjadi katalis kan, mereka keluar mencari pengetahuan dibiayai, harusnya mereka dengan kemampuan pengetahuan yang dibiayai itu kan dikembalikan ke khalayak itu dalam bentuk apa gitu kan gitu. Nah terus saya ngomong sama kabupaten sana lah pokoknya, ini harus ada satu sistem yang membuat mereka itu ditantang. Kowe wis tak bayar, saiki kowe iso ngeki apa nyang Wonogiri. Gitu. Artinya tadi siang itu kan yang ada di sana salah satunya orang yang dapat itu. Akhirnya mereka memulai membuat satu sistem-sistem itu untuk membantu teman-teman UKM melakukan publikasi melalui gitu. Hal-hal yang kecil-kecil ini kalau ini terus digulirkan, saya kira nanti ya kita tidak bisa gigi mongso ya, karena ini hal baru yang harus kita bangun. Artinya kepedulian mereka terhadap masyarakat luas dalam dunia praktis
tidak hanya mikir sekolah yang di kampus yang gini, tapi ketika mereka melihat masyarakat situasinya seperti apa, mereka bisa ikut berperan untuk mengkatalis tadi. Iya, karena sekali lagi bahwa kalau kita bersepakat bahwa pemuda adalah potensi besar yang harus dikembangkan, seharusnya memang ini tidak memunculkan keraguan bagi para pemangku kebijakan seharusnya untuk melihat sektor ini sebagai satu hal yang perlu mendapatkan konsentrasi secara penuh. Jadi tidak hanya berpikir tentang tidak hanya misal gini, tidak hanya berpikir tentang bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan, tapi faktanya ya kita kemiskinan dia turun gitu ya. Saya nggak tahu turun, kita juga tahu bahwa nilainya turun, tetapi di satu sisi yang lain potensinya hilang gitu ya, potensi peningkatannya justru hilang gitu ya. Karena yang harusnya di sini juga berdaya guna, dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, ya pada pergi, misal gitu kan. Ini menjadi catatan kita. Nah, Mas, kalau di Jatisrono sendiri Mas, di Karangtaruna Jatisrono sendiri Mas, apa yang sedang ingin digarap oleh teman-teman Karangtaruna Jatisrono Mas? Ini Mas, kita sedang berupaya untuk menginisiasi satu forum UKM pemuda yang nantinya di forum itu kami belum berani muluk-muluk ya bicara tentang muluk, tapi setidaknya dari forum-forum usaha kecil menengah para pelaku UKM, pemuda pelaku UKM itu mereka bisa berkumpul dulu, bisa sharing, bisa bagi pengalaman sehingga nantinya dari situ mereka akan lebih akseleratif ya terhadap daya kreatif mereka di bidang itu. Okay. Dalam jangka panjang sebenarnya saya punya obsesi lah seperti itu. Para pemuda pelaku UKM itu memiliki koperasi. Koperasi ini karena saya masih tetap meyakini bahwa koperasi itu menjadi salah satu dari jalan yang bagus lah untuk menopang ekonomi, karena sederhananya begini, sama teman-teman, kowe sok butuh duit toh, utang bank toh, kowe nek utang bank, badine iku yang sapa? Yang bank toh. Lah kenapa kita tidak bisa kita bersama mengumpulkan modal bersama, terus kita pakai, saling kita pakai bersama, nanti ono badine kembali ke kita. Oke. Nah itu sebenarnya sederhananya seperti itu. Oke. Wah ini menarik ini kalau sudah masuk pada gerakan bagaimana mengumpulkan para pemuda pelaku UKM ya. Jadi pemuda para pelaku UKM dimobilisir ke dalam satu komunitas bersama, memiliki cara pandang yang sama terhadap pengembangan usaha yang digelutinya pada hari ini, lalu difasilitasi dalam proses pengembangannya, difasilitasi pada proses brandingnya, di proses pemasarannya, juga produksinya dan seterusnya. Sampai pada titik ini, kesulitan apa yang sudah dihadapi untuk bisa mewujudkan itu, Mas? Kalau soal itu yang saya tangkap itu karena sekian lama kita berada dalam wilayah gelap lah kalau bahasa saya itu ya. Jadi ketika ada konsep atau ide seperti ini, mereka kebanyakan teman-teman itu masih skeptis gitu. Apa ya iso ya? Apa ya iso ya? Seperti itu, karena ternyata bahaya paling serius menurut saya dalam rangka menuju kemajuan bersama itu adalah rasa saling percaya. Jadi kita belum bisa membangun integritas di lingkungan pemuda itu untuk misalnya sopo ya iso ora to ngene iki opo iso lah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus awal mula ini harus kita garap dulu supaya nanti setelah mereka membangun chemistry istilahnya. Chemistry itu nanti hal apapun yang kita lakukan itu akan jadi enak gitu, karena kita merasa benar-benar menjadi satu bagiannya paling tidak kita punya satu kesamaan kepentingan, yaitu sejahtera. Dari sisi ekonomi, kenapa sih anak muda kok sudah mikir kesejahteraan? Oleh banyak ahli, oleh banyak ekonom itu karena di negara-negara yang katanya yang dibilang negara maju itu karena mereka memiliki anak-anak muda yang sejak muda itu punya visi kesejahteraan. Betul, oke. Punya visi kesejahteraan. Mereka dari sekolah SMA itu sudah berpikir bagaimana cara gampangnya itu jualan.
Bagaimana cara golek duit ya? Bagaimana cara golek duit? Bagaimana cara golek duit? Oke. Nah, mungkin dugaan saya salah, tapi yang saya duga kita terlambat ngertine bahwa golek duit itu nek wis lulus kuliah atau lulus sekolah. Ini jadi masalah serius. Oke. Berarti sebagai salah seorang artinya praktisi kepemudaan, kalau sekarang ini saya juga menempatkan Mas Lardi di situ, yang juga sekaligus menjadi menjadi seorang praktisi pendidikan di dunia pendidikan. Apakah melihat bahwa kurangnya mental entrepreneur yang dimiliki oleh anak-anak muda hari ini itu karena memang disibukkannya mereka dengan dengan beban yang tidak berkorelasi dengan skill secara langsung? Iya, seperti itu. Jadi frame itu harus dibalik. Sebagai seorang guru lah gitu lah itu. Saya melihat kadang-kadang itu seperti ada gini. Seolah-olah itu tidak ada hubungan antara sekolah dengan pekerjaan. Seolah-olah sekolah itu hanya untuk golek ijazah. Gitu. Jadi belum ada satu budaya atau satu sistem yang terbangun di mana ketika sejak masa sekolah SMA lah misalnya itu anak-anak itu dihidupkan jiwa kewirausahaannya. Bagaimana mereka hidup. Jadi karena kan mungkin kita semua menyetujui lah. Bayangan orang sekolah itu pasti metu sekolah, ngelamar gawean, syukur jadi pegawai negeri. Betul. Misalnya seperti itu. Ini rada ora penak. Oke. Ya pemirsa PMTV. Iya, karena faktanya memang begitu ya. Jadi hari ini lulusan sekolah kita itu memang baru mempersiapkan orang-orang itu untuk siap kerja. Bahkan mohon maaf ya, gitu di SMK aja ya, SMK siap itu ya siap kerja ternyata. Gitu kan lebih banyak masih menyatakan bahwa lulus dari SMK meskipun mereka dibekali dengan keahlian, ya mereka ternyata menyiapkan diri untuk menjadi pekerja. Ini juga dilematis juga ya ternyata ya. Nah, ini kan berarti punya korelasi dengan pernyataan sampai di awal tadi, kita kembali lagi ke awal bahwa pemuda kita hari ini tuh didorong atau bahkan diarahkan hanya untuk menjadi seorang konsumen. Dari proses produksi yang sedang berlangsung, gitu. Bahkan untuk memunculkan dirinya menjadi seorang produsen saja itu kayaknya sangat berat sekali itu untuk meyakini bahwa dia punya kemampuan untuk menjadi seorang produsen itu terhadap bahkan produsen ide aja kadang kita masih menemukan tidak banyak orang yang berani menelurkan ide itu ke permukaan gitu loh. Jadi kadang gur digagas-gagas dhewe, nek ngene jane ya apik lho jane. Ini ora dieksekusi gitu ya. Tidak dieksekusi. Jadi sekali lagi bahwa keberadaan pemuda yang sebenarnya sangat potensial ini, kalau Bung Karno itu memang pernah bikin satu semboyan slogan yang sangat luar biasa sekali terhadap pemuda ya. Gitu, sediakan aku 10 orang pemuda gitu ya. Itu mbiyen nih. Gitu. Saiki sediakno aku 10 pemuda mabar. Gitu. Karena nggak usah disediain, mereka ngumpul dewe bisa gitu. Gitu. Nggak, ini guyonan ala saya. Oke Mas, Mas ada nggak sih ya korelasi situasi ini? Artinya korelasi yang hari ini kita sedang bicarakan tentang bagaimana mengembangkan dan sekaligus memberdayakan pemuda ini supaya mereka berdaya guna terhadap proses pembangunan. Kok ini gede, ngomongnya asem. Kok ini gede banget. Pembangunan. Gini. Kita sedang bicarakan tentang bagaimana peran pemuda yang minimal dia bisa berdaya guna di lingkungan terdekat mereka ya, bisa menjadi pelopor pergerakan perubahan yang ada di sekitar mereka sendiri. Nah, apakah Mas Lardi juga masih melihat bahwa masih adanya kekurang percayaan pada generasi-generasi di atas kita terhadap kemampuan kita? Iya, tepat sekali Mas. Ini yang apa? Jadi dua-duanya. Contoh kecil saja ya ini. Tak balik lah sekarang gini, biar agak imbang ini. Generasi tua itu yang belum percaya kepada kita,
atau kita para pemuda ini yang belum layak dipercaya oleh mereka? Mana yang paling mendekati? Ada kemungkinan ketiga juga. Apa nih? Ketiga apa nih? Krisis kepercayaan diri di tingkat pemuda. Oke. Jadi disadari atau tidak, diakui atau tidak, anak-anak muda itu juga sebenarnya dia krisis kepercayaan diri. Cuma mungkin nggak mau mengakui, mungkin apa ya, tidak sadar. Nah ini gini, karena saya ngajar seni ya di sekolah ya, makanya sebenarnya saya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu. Wah ya, ini kan kita ngomongin perannya ada di situ gitu. Iya, itu Dan gini. kita rotok keren didik dulu, ngomongin peran pemuda dalam pembangunan. Maksudnya jadi wong nom sing duwe manfaat go lingkungannya bentuknya kayak apa lo gitu loh maksudnya gitu. Oke. Gini, supaya untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Betul. Itu dari bidang seni saya bilang gitu. Di ujian akhir di kelas 2 atau kelas 3 itu pasti mereka saya suruh bikin lagu. Wah ini Iya. Saya ya pasti ada prosesnya lah, Oh iya, struktur iya, lagu oke. dan tentunya saya ajari dulu lah sih, kita belajar bersama dulu. secara teori itu sudah diajarin ya? Oh sudah. Gitu. Ngomong-ngomong para pemirsa, sepertinya hari ini ketika beliau ngomongin seni itu bukan sesuatu hal yang apa ya namanya omong kosong, karena ini calon master sebentar lagi, ini calon magister sebentar lagi sudah sepertinya sudah siap-siap sudah mau selesai. Insya Allah. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi master seninya Wonogiri muncul lagi salah satu ini karena sedang menyelesaikan di UNS atau diisi sekarang? UNS. UNS ya, di UNS. Jadi salah satu kandidat magister seni, gitu ya. Jadi magister seni loh, San. Bayang no, ya. Gitu ya. Ngajar seni radadi, walas nih, tak anteni woy hasilnya. Ayo, piye Dan? Gini. Kalau anak-anak muda itu saya suruh bikin lagu ya. Selalu mereka saya angkat gini. Dalam kesenian itu, elek apik itu batasan tidak jelas. Seni itu bukan matematis. Bukan. Yang nilainya 1 tambah 1 sama dengan itu 2. Makanya seni itu tidak termasuk eksak. Yes. Ora pasti. Ora pasti. Lukisannya Avandi yang seperti itu bagus. Lukisannya Pablo Picasso yang kotak-kotak bagus. Lukisannya Raden Saleh yang realis bagus. Artinya seni itu tergantung. Tergantung. Kamu jangan takut berkarya seni terus karya seni mungkin engko didikandani elek. Jangan takut. Pokoknya kamu bikin lagu terserah kamu mau ambil genre apa. Pop, rock, dangdut itu kamu. Gitu. Nah, engko nek wis gawe itu kamu harus tampilkan di depan teman-teman. Kamu nanti akan dapat satu hal paling tidak, bahwa berkarya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Makanya kita jangan mudah menghakimi sesuatu. Elek. Setuju itu. Pertanyaan saya begini. Kita jangan sampai aja kaya kono-kono lah. Kowe ora tau juara bal-balan, ini kok ngritik bal-balan. Pinter banget lah. Wah, MU kritik. Wah, MU pemainnya welek itu ngono dituku pemainnya gitu ya. Padahal kalau nyemplung lapangan ya tinggu gitu. Mas, ini justru saya tertarik selain kita ngomongin tadi pemberdayaan pemuda melalui sektor pengembangan UKM ekonomi lah terutama gitu. Saya kok juga pengen menggelitik jenengan terhadap berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya aktualisasi seni itu bagi kita semuanya lah. Kan kalau secara logik, tak balik nih sekarang, secara logik seni itu kan tidak ada kaitannya dengan eksakta atau dengan matematis. Tetapi faktanya hari ini kita masih menemukan bahwa orang melakukan seni dengan hitungan matematika, gitu ya, gitu. Jadi melakukan produk kesenian tapi dengan hitungan matematika. Dia menghitung kalau saya melakukan ini saya dapat apa, gitu. Nah ini bagaimana sih sebenarnya menumbuhkan jiwa seni, gitu ya? Sampean kan pasti juga berharap kalau sebagai seorang guru seni, anak-anaknya pasti kudune nek salah siji lah sing dadi seniman hebat gitu. Minimal nanti kalau pas kapan mereka sukses berhasil terus mereka ditanyain gini. Biar sapa sing ngajari kowe seni? Enek mbiyen guru kowe SMA ke Pak Lardi ngajar. Kowe diajari apa karo Pak Lardi gitu. Dia bisa menceritakan itu gitu. Ya. Saya agak
agak bahagia juga. Oke, wah. Ada beberapa Lulusan. lulusan Oh iya, lulusan gitu. yang sekarang sudah apa namanya, buat saya mereka sudah hidup dari seni. Ada yang seni musik, ada yang seni rupa, ada yang seni kriya. Karena yang saya tegaskan kepada mereka, kamu dulu gini, kalau sudah kelas 12 itu pertanyaan paling sering yang datang ke saya kan gini, Pak, sekolah niku jurusan apa yang saya paling apik kan gitu kan. Saya selalu jawab sama kepada mereka, kabeh kuwi apik jurusan. Tergantung nanti keseriusanmu di bidang itu, gitu. Apa njur mbok pikir nek ekonomi itu wah keren. Pasti dari ekonomi. Pasti dari ekonomi. Enggak. Itu tergantung integritasmu di bidang itu. Betul. Akhirnya ada banyak peserta didik saya itu yang akhirnya memilih jalur seni. Jalur seni. Jalur seni dan akhirnya mereka juga menyadari hidup dari seni itu. Oke. Itu entah itu ada yang saya sekarang langganan misalnya kasih nih. Itu dulu murid saya. Ada yang tiba-tiba itu lungan yang Jakarta, suwe atau ketemu mulai gitu. Wah, untung dhisik jenengan warai sablon dengan saat ini kula ngeten. Saya itu tidak menduga sama sekali. Bukan saya merasa hebat, enggak, tapi saya senangnya itu bagaimana nantinya anak-anak muda itu punya kepercayaan diri untuk mengambil sesuatu. Oke. Mengambil sesuatu dari apa yang diyakininya. Itu kan sangat menyenangkan. Yes, betul. Kalau makanya dalam hal kesenian, misalnya musik gitu, saya selalu mendorong mereka, memotivasi mereka, kowe ojo wedi salah. Salah ora dosa dalam seni. Yang penting kamu berani mengekspresikan itu. Betul. Beranilah menyajikan sesuatu. Kowe gawe lagu greng. Hari ini, belum lama ini, ada murid saya yang dulu bikin lagunya bagus. Bikin lagunya bagus, sekarang ngajar jadi PNS ya. Di Giri Tontro. Pulang ketemu saya. Wah, Pak, niki kula ngeten-ngeten. Kula mbok diantarke ke mixing dan sebagainya. Oke, bagus weh. Padahal dia tidak ngajar seni, tapi dia hidupnya justru dari seni itu. Gitu. Misalnya, jadi kata kuncinya saya kira memupuk kepercayaan diri itu. Memupuk kepercayaan diri. Pemirsa, berbicara tentang pemuda itu seperti berbicara tentang samudera. Semakin dalam kita jajaki, sebenarnya akan semakin jauh kita menemukan dasarnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan rehat sejenak. Tapi sebelum rehat, saya akan ngopi dulu. Mas. Ya. Pemirsa, ini sebenarnya memang salah satu kawan diskusi saya panjang lebar kalau lagi jauh-jauhan gitu. Karena saya sering ada juga di Jakarta, sering kali ada di Wonogiri gitu. Jadi kalau lagi jauh-jauhan ini salah satu teman sharing saya. Salah satu juga teman saya sindir-sindiran di media sosial gitu ya. Status saling lempar status tapi tidak pernah nyolek masing-masingnya ya, salah satunya dengan beliau ini. Nah, Mas Lardi sebagai seorang pemuda yang hari ini ditempatkan menjadi salah seorang pengarpe para pemuda di satu kecamatan di Jatisrono, sekaligus juga sebagai seorang guru yang juga berhadapan dengan anak-anak muda potensial gitu yang akan menjadi kebanggaan kita semuanya di usia yang akan datang. Ada 2 pertanyaan, Mas. Harapan sampean ke para pemangku kebijakan terhadap keberadaan pemuda ini seperti apa? Harapan Anda terhadap, kan saya membagi ada 2 ini, para pemangku kebijakan di satu sisi, yang kedua adalah para generasi sepuh yang tadi kalau kita bicara masih ada keawalan gitu ya, melepaskan beberapa ruang tanggung jawab kepada kita semuanya. Kepada mereka Anda akan memberikan harapan seperti apa? Kalau ke pemuda sendiri, boleh disimpulkan kita ini sebagai seorang pemuda yang mungkin ada di desa, mungkin ada di tingkat kecamatan, atau juga di tingkat kabupaten dan seterusnya itu, apa dulu yang harus dikuatkan? Kalau ke pemangku kebijakan, saya kira
yang paling vital, yang paling penting itu harus benar-benar dikawal, artinya perhatian mereka kepada pemuda, bukan hanya digelontor dengan anggaran sebenarnya. Tapi memang karena tidak cukup dengan anggaran aja, tidak cukup. Anggaran itu tidak sangat tidak cukup. Artinya kita membuat galengan-galengan, mengkondisikan satu suasana, satu situasi sehingga anak muda itu merasa dihargai, dihitung. Nah, itu saya kira penting sekali untuk itu disajikan kepada para pemuda. Kalau untuk pemuda sendiri, saya kira yang harus dipersiapkan ya membangun integritas. Membangun integritas. Jadi membangun integritas caranya seperti apa? Ya kita harus tunjukkan kepada generasi tua bahwa kita itu layak untuk dipercaya. Kalau ya wajar kan, taruhlah kita kita melihat diri kita sendiri. Siap, gitu misalnya. Siap. Kita melihat cah cilik-cilik misalnya, kita akan memberi kepercayaan misalnya. Itu kan delok sih, aduh iki bocah kepiye gitu. Bocah kepiye, misalnya kan seperti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa anak-anak muda itu memang pantas, dia punya integritas yang baik, menunjukkan potensinya yang baik, gitu. Saya kira orang-orang tua itu masih banyak juga orang-orang tua yang dalam kutip sepuh, bener-bener sepuh gitu ya. Dia punya tegese sepuh sepi ing hawa, tembang pangkur ya, iki Mas. Betul. Liring sepuh sepi ing hawa. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga kok orang-orang tua yang seperti itu. Jadi memang di kalangan orang tua juga banyak yang istilahnya frustasi gitu. Wah, cah ngomong saiki kepiye, itu banyak juga. Ini jadi kalau ditimbang lebih berat, saya lebih ke dalam, Mas. Jadi memang anak muda itu harus meningkatkan kompetensinya, integritasnya. Gitu. Dengan begitu saya kira nanti itu akan membaik pelan-pelan. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Ngobrol saya dengan Mas Lardi. Sekali lagi bahwa beliau adalah selain sebagai seorang praktisi pendidikan yang mengajar di SMA Negeri 1 Sologoimo yang membidangi seni dan budaya, dia adalah juga seorang praktisi seni, meskipun dia seringkali menyebut aku bukan seniman sebenarnya begitu, tapi saya melihat bahwa beliau menunjukkan itu secara gamblang gitu, hanya dengan varian dan versi yang berbeda saja. Di satu sisi yang lain, beliau adalah sebagai seorang pengarepnya pemuda di Jatiserono, karena beliau adalah ketua Karang Taruna di Kecamatan Jatiserono. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Ngobrol ala PMTV, ngobroli wong Wonogiri. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.